Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik aja dimanapun kalian berada. Oke, kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana caranya biar nabung gak diambil terus. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat lagi buat upload video tips ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, mending kita mulai aja yuk videonya. Yang pertama, pasang wishlist, dream wall, atau goals. Nah ini contohnya, tapi terserah kalian mau bikinnya kayak gimana pun, sesuai selera kalian aja, dan sesuai keinginan kalian. Nah kenapa aku nyaranin kalian buat bikin dream wall atau wishlist dan lain-lainnya? Karena kalau kita terus-terusan lihat dream wall kalian atau goals kalian terus dibaca terus gitu, biasanya secara langsung kesugesti gitu buat ngecapai goals atau tujuan kalian. Jadi kita tuh lebih terpacu lagi semangatnya. Jadi yang tadinya kita mau beliin uang buat apa, karena lihat goals kita yang udah kita tempel nih di dinding atau di tempat manapun, jadi kita tuh kayak keinget lagi, oh iya kan aku pengen beli ini. Terus secara nggak langsung kalian juga nyimpen uang itu ke celengan ataupun tempat uang kalian kayak gitu. Saran aku sih bikinnya kayak gini. Contohnya, kalian bikin 2 kolom, terus isi dengan keinginan dan kewajiban. Keinginannya kalian sesuaiin dengan apa yang kalian butuhkan atau kalian inginkan, dan kewajiban itu ya sesuaiin aja. Kalau kalian punya aturan tersendiri buat kalian, ya tulis aja. Nah, kalau aku contohnya gini. Keinginan yang pertama beli tas. Kewajibannya itu harus hemat gitu. Terus yang kedua, misalkan aku pengen beli baju dengan nominal tertentu, misalkan dengan nominal sekian, berarti aku harus nabung selama 2 minggu, nggak boleh bolong, kayak gitu. Kalau bisa sih dipasang juga foto benda atau hal yang kalian inginkan biar makin semangat. Contohnya misalkan kalian pengen beli skincare, berarti usahain dipasang juga foto skincare itu. Yang selanjutnya yaitu kalian harus punya celengan lebih dari 1. Tapi kalau kalian punya celengannya 1, nggak apa-apa. Kalian bisa gunain botol bekas atau kaleng bekas ataupun apapun yang bekas yang masih memungkinkan gitu ya untuk dibikin jadi celengan. Kenapa aku saranin kalian harus ada celengan lebih dari 1? Aku kasih contoh aja ya biar paham. Jadi contohnya aku punya 3 celengan nih. Yang 1 aku gunain buat modal bisnis. Yang 1 lagi aku gunain buat kebutuhan atau tujuan atau apapun yang aku inginkan gitu. Yang 1 lagi aku gunain buat cadangan. Aku kasih kode aja ya, B, K, sama C. Yang B nggak boleh diambil, usahain nggak boleh diambil kecuali untuk recover bisnis atau misalkan buat beli barang-barang bisnis, memenuhi kebutuhan bisnis pokoknya gitu ya. Yang selanjutnya, yang K atau kebutuhan, jangan diambil sebelum penuh atau sebelum tercapai gitu. Dan yang terakhir, yang C atau cadangan, boleh dipakai kapan aja. Cara baginya kayak gini. Contoh, dalam sehari aku dikasih 10.000, yang 5.000 aku masukin ke modal bisnis, yang 3.000 aku masukin ke kebutuhan, dan yang 2.000 aku masukin ke cadangan. Tapi kalau misalkan dikasihnya 20.000, aku masukin 10.000 ke bisnis, 5.000 ke tujuan, dan 5.000 ke cadangan. Tapi sesuaikan aja dengan budget masing-masing sama kebutuhan masing-masing aja ya. Terus terserah kalian juga mau 2 ataupun 3 celengan, tapi usahain lebih dari 1. Biar kita bisa mengalokasikan uang kita buat kebutuhan sama cadangan. Jadi, kalau misalkan kita kepepet banget, kita ambilnya uang cadangan, bukan uang kebutuhan, kayak gitu. Paham kan? Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya aja ya. Kalau belum paham boleh diulang lagi atau boleh komen nggak pahamnya yang mana, ntar aku jelasin di komen. Yang selanjutnya, rutin nabung. Kalau bisa sih kalian bikin jadwal nabung atau bikin catatan. Jadi setiap kalian nabung itu dicontreng ataupun disilang gitulah pokoknya. Terserah kalian ya. Contohnya dari seminggu kalian nabung hari Selasa sama Jumat aja nih. Terus dari 2 hari itu kalian nggak boleh bolong atau nggak boleh kelewat. Tapi kalau misal kalian mau tiap hari itu lebih bagus. Yang selanjutnya harus hemat.
nggak boleh boros, nggak boleh mudah terpancing. Usahain kita dipertimbangkan dulu kalau mau beli apa-apa. Contohnya aku mau beli kerudung warna nude, tapi aku udah punya yang warna krem. Kalau misalkan aku masih punya kebutuhan yang lain, aku pertimbangin lagi. Oh, aku juga masih punya yang warna krim, hampir sama dengan warna nude gitu. Jadi usahain pakai yang ada dulu aja. Ini aku ada quotes dari Kak Dena Haura, salah satu idola aku. Nah, aku pasang quotes ini jadi lock screen. Biar kalau misal aku tuh lupa atau ketrigger sama orang lain, aku ingat sama kata-kata dari Kak Dena dan Kak Hawarion juga. Terus aku juga ngebiasain buat hidup minimalis, dan itu bukan berarti pelit ya. Tapi aku nyoba buat ngurangin penggunaan barang dengan berlebih gitu. Jadi kalau misalkan masih ada nih barang yang menurut aku hampir sama kegunaannya atau ya masih mirip-mirip dan masih bisa menggantikan dari barang yang kita inginkan gitu, ya aku pakai barang yang ada aja. Contohnya aku bikin DIY vas bunga, tempat pensil, tempat skincare, ataupun misalkan tempat buku gitu. Terus aku juga misalkan DIY pajangan dinding, contohnya quotes-quotes kayak gitulah. Menurut aku sih selama masih ada barang di rumah yang bisa digunakan tanpa mengurangi uang kita, ya why not gitu, guna aja itu. Terus kalau sering DIY kan uang kita bakal mudah kekumpulnya. Terus hitung-hitung daur ulang juga kan, atau meminimalisir sampah kayak gitu. Terus kalau misal kalian ada keinginan buat beli barang, lebih baik dipertimbangkan dulu dari mulai budget sama kegunaannya. Itulah gunanya pasang wishlist, biar kita nggak terlalu boros dan rajin nabung kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu tulis pemasukan dan pengeluaran untuk bahan evaluasi. Formatnya kayak gini aja, dan usahain tiap minggu kita evaluasi. Kalau misalkan kalian mau tiap hari, nggak apa-apa gitu. Terus biar ke kitanya juga lebih tahu diri lagi, lebih dapat menahan gitu, biar kita nggak terlalu boros gitu. Nah, adapun manfaat dari menabung versi Zahra, yaitu yang pertama, kita bisa belajar memprioritaskan. Yang tadinya mau beli hal-hal yang menurut kita nggak perlu ataupun nggak terlalu penting, jadi kita alokasikan atau tempatkan untuk kebutuhan yang akan datang atau yang lebih penting lagi. Yang selanjutnya yaitu belajar mengatur keuangan. Ini menurut aku perlu buat orang-orang yang dikasih uangnya itu langsung, misalkan dikasih uang untuk sebulan. Kan ada yang dikasih uang oleh orang tuanya tuh setiap hari, ada yang setiap sebulan sekali gitu. Ataupun buat kalian yang merantau, biasanya suka dikasihnya sebulan sekali kayak gitu. Terus buat kalian yang mau berumah tangga ataupun yang sedang berumah tangga, karena ini tuh perlu banget untuk menjaga keuangan kita, jadi lebih teratur lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita terbiasa dengan hidup hemat dan sederhana, nggak terbiasa dengan hidup yang foya-foya yang akhirnya malah bikin kita lebih susah lagi gitu kan. Yang selanjutnya yaitu persiapan untuk kebutuhan yang akan datang. Bisa jadi di suatu hari kita bakal punya kebutuhan yang benar-benar mendesak dan penting. Dan kalau misalkan kita ada tabungan kita sendiri, kita kan akan lebih mudah ngegunainnya gitu. Dan kita nggak harus minjem kesana kesini. Kalau misalkan kita minjem, menurut aku sih kayak bikin nggak tenang. Terus kayak dikejar-kejar gitu kalau misalkan ngutang gitu, kalau misalkan minjem kan. Jadi usahain kita nabung itu bisa untuk persiapan kebutuhan yang akan datang. Yang terakhir yaitu ke kitanya jadi pribadi yang lebih mandiri. Terus kalau misalkan kita ngebelanjain uang hasil dari tabungan kita, rasanya tuh kayak bangga gak sih? Terus kita ngerasa kayak, wah kita sanggup beli ini dari uang kita sendiri. Dan biasanya kalau misal kita beli barang dari uang kita sendiri, biasanya kita tuh lebih ngejaga gitu ya kan, lebih apik lagi sama barang kita. Nah, itu tips menabung dari aku sekaligus manfaat menabung versi aku sendiri. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kalau misalkan kalian mau request, komen aja ya di bawah. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian rajin nabung dan jadi pribadi yang lebih mandiri dan hemat. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like ya. Bye-bye.
See you guys.